Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di sekolah ini setiap paginya melakukan kegiatan 6S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun yang dilakukan oleh guru-guru dan siswa-siswanya di halaman sekolah. Setelah memasuki sekolah, hal pertama yang kita lihat yaitu lobi sekolah. Lobi ini dioperasikan oleh guru piket atau petugas keamanan. Selain terdapat lobi, di sini juga terdapat pajangan piala-piala yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kemudian masuk pada gedung-gedung di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, yaitu di sini ada 4 lantai dengan di sebelah kiri terdapat ruang reading corner dan tempat pendaftaran bagi calon siswa SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kemudian lanjut di sebelah kanan terdapat ruang BK, ruang tata usaha, ruang administrasi keuangan, dan kelas-kelas. Reading corner ini juga menjadi tempat penempatan bagi mahasiswa-mahasiswi PLP 1. Masuk pada ruang tata usaha. Di ruang tata usaha ini kami mewawancarai terkait tugas-tugas apa saja yang dijalankan di tata usaha SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini. Tugas dari tata usaha sekolah yaitu mengenai pengarsipan dokumen, kemudian pengelolaan data siswa, kemudian pembuatan jadwal pelajaran, pembuatan laporan administrasi sekolah, kemudian pembuatan surat menyurat antara sekolah dengan siswa, guru, dan orang tua siswa, kemudian pengelolaan keuangan sekolah harus dikelola dengan baik dan transparan, kemudian juga pengelolaan inventaris sekolah, yaitu seperti peralatan, buku-buku, dan perlengkapan. Keluar dari ruang TU, kita akan menemukan mading sekolah. Kemudian di samping mading terdapat kelas 7C, D, E, F, dan G. Kemudian ada kantin sekolah. Selanjutnya di lantai 2 terdapat ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, kelas-kelas, kelas 8 dan kelas 7 AP, kemudian juga terdapat ruang guru dan ruang kurikulum. Dari lantai 2 ini, kita juga bisa melihat taman-taman hijau yang berada di lantai dasar atau lantai 1 yang tepatnya berada di depan reading corner. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini merupakan SMP adiwiyata. Oleh karena itu, banyak pepohonan hijau dan juga lingkungan yang bersih. Masuk pada ruang perpustakaan. Pada ruangan ini terdapat tempat untuk bermain atau membaca dengan duduk di lantai. Kemudian ada rak-rak buku, tempat penyimpanan bukunya. Kemudian ada tempat untuk duduk di kursi, dan tentunya ada tempat untuk meminjam buku kepada pustakawan. Kemudian terdapat loker-loker untuk menyimpan barang-barang. Jika kita ingin membaca di perpustakaan tetapi kita mempunyai barang yang banyak, bisa dititipkan pada loker. Kemudian pada perpustakaan juga terdapat komputer untuk membantu siswa mencari materi yang dibutuhkan atau yang tidak ada di buku. Kemudian musola di sekolah ini di kampus 1 atau gedung utama itu terdapat di lantai 3. Di lantai 3 juga terdapat laboratorium IPA. Musola ini biasanya digunakan untuk sholat berjamaah seperti sholat zuhur, asar, dan sholat duha bagi kelas 7 dan 8 dan guru-guru yang ada di gedung utama atau kampus 1. Kemudian untuk kelas 9 berada di gedung kedua atau di kampus 2. Karena SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki 3 gedung, yaitu gedung utama itu kampus 1 untuk kelas 7 dan kelas 8. Kemudian gedung kedua untuk kelas 9 dan gedung ketiga adalah lapangan. Tetapi sebelum melakukan sholat duha, siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta melakukan kegiatan mengaji dan literasi.
Kemudian masuk pada ruang aula. Pertama kali masuk, kita akan disambut oleh papan visi misi dan struktur organisasi sekolah yang berada di aula. Ruang aula digunakan untuk rapat dan untuk penarikan dan penerjunan PLP1 kemarin. Dan selain itu juga digunakan sebagai tempat kegiatan keputrian. Kegiatan keputrian ini diadakan untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang sedang berhalangan tidak melakukan sholat duha. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan wawasan mengenai keputrian kepada siswi di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Masuk ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pada saat akan memulai kelas, guru akan memberikan salam, kemudian mengecek kehadiran dan mengecek materi minggu lalu. Kemudian juga membahas mengenai yang akan dipelajari. Setelah itu, guru akan menjelaskan materi pada hari ini. Setelah menjelaskan materi, guru akan memberikan soal tugas individu ataupun kelompok. Tugas kelompok dibentuk menjadi 4-5 orang, kemudian tugas individu dikerjakan secara mandiri. Kemudian hasil dari tugas mengerjakan soal tersebut akan dipresentasikan ke depan dengan menuliskan di papan tulis. Di akhir pembelajaran, guru juga memberikan ice breaking untuk membuat siswa menjadi senang dan tidak bosan dalam pembelajaran matematika. Kemudian masuk pada kegiatan upacara. Kegiatan upacara ini dilakukan setiap hari Senin oleh kelas 7 dan kelas 8 di kampus 3 atau lapangan. Sedangkan untuk kelas 9 tidak mengikuti kegiatan upacara karena difokuskan untuk belajar dan untuk les menghadapi ASPD. Kampus 3 atau gedung ketiga dan gedung kedua terletak berdekatan dan berseberangan dengan gedung utama atau kampus 1. Berlanjut pada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang wajib bagi kelas 7 yaitu salah satunya adalah Hizbul Waton ini. Kemudian bagi kelas 8 adalah tapak suci dan ada juga ekstrakurikuler pilihan. Untuk kelas 9 sudah tidak diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler. Demikian video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton.